Satuan Radio TV Publik Daerah Indonesia terlahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujudkan tahanan dan sumber informasi bangsa. Persaudaraan dieratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan damai. Bangun daerah, buat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ID, bangun daerah, buat Indonesia tangguh. Kobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, bukan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bagan bakmi dengan pikiran positif. Jumpa lagi bersama saya, Indri Laksmi, di Berita Indonesia Live. Selamat Hari Osteoporosis Sedunia. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Saya, Indri Laksmi dari LPPL, Radio Sebayu FM Kota Tegal, sebagai radio host menyapa Anda di Berita Indonesia Live edisi Senin 20 Oktober 2025. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sesi pertama akan menyampaikan informasi dari RPKD Kota Denpasar, Bali, Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Radio Lansek Maning FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dan RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Berita pertama dari RPKD Kota Denpasar, Bali yang akan menyampaikan informasi Pemkot Denpasar monitoring dan evaluasi pengisian data capaian standar layanan minimal SPM Triwulan 3 tahun 2025. Dengan reporter Adiani, silahkan informasinya. Selamat siang pendengar berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar monitoring dan evaluasi pengisian data capaian standar pelayanan minimal atau SPM Triwulan 3 tahun 2025. Dalam rangka memastikan pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM berjalan optimal di seluruh perangkat daerah, bagian tata pemerintah Sekretariat Daerah Kota Denpasar bersama tim Inspektorat dan tim SPM Kota Denpasar melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengisian aplikasi data capaian SPM Triwulan 3 tahun 2025 pada Senin dan Selasa 13-14 Oktober 2025. Kegiatan ini menyasar 8 perangkat daerah yang menjadi fokus pada pelayanan urusan wajib pelayanan dasar, yaitu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Monitoring dan evaluasi dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Denpasar, Iwayan Hendaryana, dengan didukung tim teknis dan auditor dari Inspektorat Kota Denpasar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal serta Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Denpasar tahun 2022 sampai 2026. Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap urusan wajib pelayanan dasar terlaksana sesuai standar yang telah ditetapkan secara nasional. Dalam arahannya, Hendaryana menjelaskan bahwa kegiatan monet ini merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah Kota Denpasar untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah memenuhi indikator capaian SPM secara akurat, terukur, dan berbasis data. Ia menegaskan bahwa standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur utama dalam kinerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sejalan dengan visi Kota Denpasar, pelaksanaan SPM jadi salah satu wujud nyata tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Demikian informasi berita Indonesia Live hari ini. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk berita Indonesia Live. Terima kasih untuk Adiani, selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan simak informasi dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang akan menyampaikan informasi. Memeriahkan Hari Santri Nasional 2025, pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Nahdlatul Ulama menggelar futsal sarungan dengan reporter Anggun. Silakan informasinya. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Memeriahkan Hari Santri Nasional tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Nahdlatul Ulama menggelar futsal sarungan. Kompetisi futsal antar kecamatan se-Kabupaten Pasuruan ini digelar di lapangan futsal King Warungdowo, Kecamatan Pojentrek selama 3 hari berturut-turut, mulai hari Sabtu hingga hari ini, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori. Menurut Gus Sobih, futsal sarungan tahun ini baru pertama kali dilaksanakan secara resmi. Gus Sobih berharap futsal sarungan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Futsal sarungan tahun ini adalah futsal sarungan yang resmi dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tahun kemarin sudah ada futsal sarungan, tetapi masih sifatnya swasta. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan dalam rangka pelaksanaan Hari Santri juga bisa terus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Santri Nasional di Kabupaten Pasuruan, Gus Nasih Nasor menjelaskan, tahun ini penyelenggaraan futsal sarungan lebih besar dan meriah, sebab pesertanya dari semua kecamatan dan berhadiah total puluhan juta rupiah. Kedepan ia berharap futsal sarungan akan dilaksanakan antar pondok pesantren. Dimulainya futsal sarungan Hari Santri Nasional ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Gus Sobih dari tengah lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi antara eksekutif dan legislatif. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih Anggun atas informasinya. Berita berikutnya dari Radio Lansik Mading FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat yang akan melaporkan informasi. Hari ulang tahun ke-75 ini, Wakil Bupati buka secara resmi pengabdian masyarakat. ID wilayah dan cabang Sijunjung dengan reporter Yemi Rusman. Silakan informasinya. Baik, terima kasih pendengar. Ikatan Dokter Indonesia ID wilayah Sumatera Barat bersama ID cabang Sijunjung dan Perhimpunan Sumatera Barat membuka kegiatan pengabdian masyarakat yang berlokasi di Balerung Lansek Manik, Muaro Sijunjung pada Sabtu 19 Oktober 2025. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-75 ID dengan tema Membangun Kesehatan Bangsa. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung Ira Datilah, Kepala OPD, jajaran Dinas Kesehatan, serta para pengurus dan anggota ID se-Sumatera Barat menunjukkan komitmen bersama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ketua ID Wilayah Sumatera Barat Dr. Roni Eka Saputra SPOTK SPIN dalam wawancaranya menyampaikan apresiasi mendalam kepada ID cabang Sijunjung atas kesiapan menjadi tuan rumah. Beliau menekankan bahwa pengabdian masyarakat ini melampaui pelayanan di rumah sakit, melainkan wujud nyata kehadiran profesi dokter di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Sumatera Barat dapat merasakan manfaat langsung dari profesi dokter, khususnya di Nagari Sisawah tempat pengabdian kami tahun ini, ujar Dr. Roni menegaskan fokus pelayanan tahun ini. Wakil Bupati Sijunjung Ira Datilah menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian organisasi dokter yang telah memilih Kabupaten Sijunjung sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Beliau berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, tetapi juga edukasi kesehatan yang berkelanjutan. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara tenaga medis dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari penuh dan melibatkan tenaga medis dari berbagai bidang spesialisasi. Ragam layanan kesehatan yang akan diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan laboratorium sederhana, konsultasi medis dengan dokter spesialis, hingga edukasi pola hidup sehat dan penyuluhan. Seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang untuk memberikan kontribusi langsung dan nyata bagi peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat setempat. Dengan semangat HUT ke-75 ID, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh tenaga medis untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Kehadiran ID di Sijunjung menjadi bukti nyata pengabdian profesi dokter dalam mewujudkan kesehatan bangsa sesuai dengan tema perayaan tahun ini. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Yelmi Rusman, selamat bertugas kembali. Berita terakhir di sesi 1 akan kita dengarkan dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan informasi. Kabupaten Ketapang jalin kerjasama dengan YPAN untuk meningkatkan SDM dan IPM serta kualitas pendidikan. Bersama reporter kita, Awang Aziz Wasita, disilakan. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang menjalin kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara atau YPAN untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia di daerah. Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama dengan Ketua YPAN Siti Nurhayati di Jakarta dalam kegiatan koordinasi program kerjasama yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Kerjasama ini mencakup program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas SDM yang akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama oleh perangkat daerah terkait dan berlaku selama 5 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri, serta mendukung misi peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.
peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, dan peningkatan kualitas pendidikan. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Awang Aji Wasita, sampai berjumpa kembali. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan bersama narasumber pilihan kami di sesi Persada ID Talks. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live dimanapun Anda berada, sesi Persada ID Talks. Hari ini bersama saya Nunik Anggarani dan kita akan membahas tentang kesehatan mental dan kesejahteraan jiwa untuk semua. Bersama narasumber Teguh Riyadi, Programmer Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Tegal. Hari ini kita bakal ngobrol tentang kesehatan mental. Seperti apa kesehatan mental? Dan ada loh kesejahteraan jiwa. Ini siapa tahu Anda yang saat ini sudah sejahtera secara ekonomi, secara jiwa bagaimana? Langsung kita ngobrol bersama tamu yang sudah hadir di sini. Ada Mas Teguh Riyadi, Programmer Kesehatan Jiwa dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Ternyata kesehatan jiwa ada programmernya. Ada ya? Ada. Jadi program kesehatan jiwa sebenarnya itu dia bergerak di bidang jiwa yang sakit dan jiwa yang jangan sampai sakit atau yang masih sehat. Jadi di dalam jiwa yang sakit itu dia yang sudah terdiagnosa secara spesialis jiwa itu wajib mengonsumsi obat. Ketika dia tidak mengonsumsi obat itu akan menimbulkan jiwanya itu, mentalnya itu terganggu karena memang saraf-saraf di otaknya itu sudah terganggu. Jadi mungkin sering dilihat ketika di jalan, ketika di mana ada orang yang dia berpakaian kurang sopan, kurang wajar. Nah, itu sudah masuk kategori orang dengan gangguan jiwa berat. Oke. Gitu. Iya, itu orang dengan gangguan jiwa berat kan kelihatan dengan kasat mata ya Mas Teguh ya. Tapi yang kadang nggak kelihatan dari kasat mata kan ini banyak sekali, apalagi zaman sekarang mulai orang peduli dengan kesehatan mentalnya, ada yang mental illness dan lain sebagainya. Itu kan nggak kelihatan nih. Iya. Jangan-jangan kayak saya ini setelah dites kesehatan mentalnya juga mungkin terganggu gitu misalnya. Ada tes atau screeningnya nggak sih Mas? Ada. Kita untuk men-screening atau untuk mengetahui orang itu memiliki kesehatan jiwa yang baik atau tidak itu kita mulai dari umur 7 tahun ke atas. Itu sudah ada formnya sendiri-sendiri. Jadi ketika anak, remaja, kemudian ada dewasa, lansia, bahkan ada ibu hamil dan nifas, berdasarkan penelitian itu juga ada screening kesehatan jiwanya. Karena kita mencegah bagaimana si mental masyarakat itu tidak sampai menuju ke arah depresi, ke arah ansietas yang berat, ke arah psikotik yang dia itu memang memerlukan obat. Jadi hanya cukup dengan screening, kemudian edukasi, kemudian mungkin kita cegah dengan merujuk ke psikiater atau psikolog, itu bisa sembuh gitu loh. Kalau seperti itu bisa terdeteksi awal gitu ya. Iya, terdeteksi lebih dini. Nah ini screeningnya itu kan melalui wawancara atau seperti tesnya seperti apa ini Mas? Iya, kita ada formnya sendiri-sendiri. Jadi setiap umur, setiap golongan itu ada formnya sendiri-sendiri. Seperti anak, remaja itu ada sendiri. Kita ada screening anak sekolah. Kemudian dewasa lansia itu juga ada screening, dan ibu hamil serta nifas itu juga ada formnya sendiri. Nah, dari formnya itu kita memiliki scoring. Nah, scoring itu yang menjadi indikator seseorang itu perlu melakukan wawancara mendalam atau perlu dirujuk ke psikolog atau psikiater atau spesialis jiwa gitu. Luar biasa ini. Anda pernah screening? Saya belum pernah loh, Mas. Ya, saya sendiri pernah, namun tidak sering, Mbak, karena seperti sejujurnya itu formnya itu dilakukan paling enggak itu 1 bulan sekali. Oh, harus 1 bulan sekali ya? Iya. Karena bisa jadi bulan kemarin kita baik-baik saja, bulan ini berbeda begitu ya? Iya, betul sekali. Karena semua orang itu memiliki kerentanan. Bahkan yang terlihat baik-baik saja itu bisa boleh jadi di dalam dirinya itu dia tidak baik-baik aja. Karena it's okay itu
not always okay Tuh, gitu. ini kuat anak sekarang ini. Ya, terlihat baik-baik saja, belum tentu baik-baik saja. Karena Iya, betul. semua orang punya potensi atau kerentanan tadi ya. Betul, kerentanan. Nah, kerentanan itu apa sih? Yaitu kerentanan itu kondisi di mana seseorang lebih mudah mengalami masalah kesehatan jiwa atau tidak. Jadi kebalikan dari ketahanan. Kalau misalkan orang itu memiliki kerentanannya besar, itu bisa ketika menghadapi misal contoh saja dua orang yang berbeda, A dan B, mereka memiliki masalah atau tekanan hidup seperti kehilangan pekerjaan. Nah, kerentanan si A itu kecil, nah kerentanan si B besar. Bisa jadi ketika sama-sama kehilangan pekerjaan, si A itu karena kerentanannya kecil, ketahanannya tinggi, dia bisa lebih berpikir positif. Saya bisa berwira swasta, saya bisa tetap melakukan aktivitas. Nah, yang si orang B ini karena ketika kerentanannya dia tinggi, ketahanannya dia rendah, itu bisa jadi dia depresi, bisa jadi murung, menyendiri, kemudian dia memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap kehilangan pekerjaan ini. Nah, ini nanti bisa ketika dibiarkan akan merambah ke tahap yang lebih serius, yaitu ODGJ berat. Biasa Mas Teguh, terima kasih ini udah sharing banyak untuk hari ini. Closing statement Mas Teguh, singkat saja. Ya, untuk mempertahankan kesehatan jiwa tetap memiliki pemikiran positif, kemudian melakukan aktivitas yang positif seperti berolahraga, lakukan hobi yang positif, pilih teman dan lingkungan yang dia itu membangun dan mengarah kita menuju ke hal-hal yang positif. Baik, Persada ID Talks, hari ini kita membahas tentang kesehatan mental dan kesejahteraan jiwa untuk semua bersama narasumber Teguh Riyadi, programmer kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Kota Tegal, bersama saya Nunik Anggarani dan pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Pendengar radio host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Salsaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Matara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur,
Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua. Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dari Radio Prada Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, dan Radio Suara Tangerang Gemilang Kabupaten Tangerang Banten. Berita pertama sesi kedua dari Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi. Penggiat lingkungan asal Wonogiri, Sadiman, kembali meraih juara 1 penghargaan Mandala Award. Dengan reporter handal kita, Vina. Vina, silahkan laporannya. Pendengar LPPL se-Indonesia, pegiat lingkungan asal Wonogiri, Sadiman 72 tahun, kembali mengharumkan nama Kabupaten Wonogiri. Pria yang akrab disapa Mbah Sadiman tersebut baru saja meraih juara 1 penghargaan Mandaya Award kategori Lifetime Contribution yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis 16 Oktober 2025. Piagam penghargaan diserahkan langsung kepada Mbah Sadiman oleh Menteri Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin, didampingi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Mandaya Award adalah penghargaan nasional yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada individu, komunitas, institusi, pemerintah daerah, dan badan usaha yang menunjukkan komitmen luar biasa dalam memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sadiman Jumat 17 Oktober 2025 mengatakan penghargaan tersebut diterima atas dedikasinya menjaga lingkungan dengan menanam pohon beringin di Hutan Gendol, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri sejak 1996 hingga sekarang. Konsistensinya menanam pohon beringin membuat hutan tidak gundul setelah terbakar puluhan tahun lalu. Puluhan ribu pohon beringin yang ditanam Sadiman di hutan itu juga membuahkan hasil dengan munculnya banyak sumber mata air. Sumber-sumber air dekat pohon beringin di hutan tersebut disalurkan ke pemukiman warga Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto dan sekitarnya menggunakan pipa-pipa paralon bervolume kecil hingga sedang. Berkat usaha tanpa pamrihnya itu pula, ratusan keluarga di desanya kini tak pernah kekurangan air. Meskipun saat kemarau, air dari hutan Gendol digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga desa, baik untuk air minum, peternakan, hingga pertanian. Demikian saya Vina dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Vina, selamat bertugas kembali. Selanjutnya akan kita dengarkan informasi dari Radio Prada Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan informasi Polres Tuban gelar lomba Kamtipmas Piala Kapolres Tuban. Bersama reporter kita, Dinda, silakan informasinya.
Kapolres Tuban AKBP William Cornelius Tanasale memimpin secara langsung upacara pembukaan lomba Kamtibmas Piala Kapolres Tuban tahun 2025 yang digelar di lapangan Mapolres setempat. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh ratusan peserta yang terdiri dari pelajar SMA SMK sederajat se-Kabupaten Tuban. Dalam lomba yang direncanakan akan digelar selama 3 hari, mulai 20 Oktober ini diikuti 12 tim bola basket, 16 tim bola voli, futsal diikuti 16 tim, lomba cerdas cermat diikuti 8 tim, serta pembentukan duta pelajar Kamtibmas diikuti oleh 260 pelajar se-Kabupaten Tuban. Ajang ini sekaligus menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat para pelajar melalui semangat sportivitas dan kompetisi yang sehat. Dalam sambutannya, Kapolres Tuban AKBP William Cornelius Tanasale menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar perlombaan, melainkan juga sebagai wujud nyata sinergitas antara Polri dengan masyarakat serta lembaga pendidikan dalam membangun keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Tuban. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat sportivitas, kebersamaan, dan jiwa kompetitif yang sehat. Melalui turnamen Piala Kapolres Tuban ini, kepolisian ingin memberikan ruang bagi para pelajar untuk berkreasi secara positif serta menggelorakan Kamtibmas yang kondusif. Adinda Oktafirani, Radio Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Dinda, sampai berjumpa kembali. Berita terakhir di sesi kedua dari Radio Suara Tangerang Gemilang, Kabupaten Tangerang, Banten, yang akan menyampaikan informasi Bupati Tangerang hadiri pesta laut masyarakat nelayan di Desa Surya Bahari. Dengan reporter Andre, silakan informasinya. Bupati Tangerang hadiri pesta laut masyarakat nelayan di Desa Surya Bahari. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid menghadiri acara Nadran atau pesta laut yang dilakukan masyarakat di Desa Surya Bahari di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mesa Rashid mengungkapkan apresiasinya kepada para nelayan yang terus melestarikan budaya pesta laut atau Nadran sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkat dan rezeki yang telah diterima para nelayan selama 1 tahun terakhir. Menurutnya, pesta laut tersebut juga menggambarkan tingginya semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Paku Haji. Semua pihak terlibat langsung dan berperan aktif untuk menyukseskan acara Nadran yang digelar setiap 1 tahun sekali. Dia berharap semangat kebersamaan dan gotong royong tersebut terus dijaga dan ditingkatkan, terutama juga dalam mendukung dan bersinergi bersama pemerintah dalam pembangunan daerah. Pihaknya juga mengajak kepada semua masyarakat untuk juga mendoakan keselamatan, kelancaran, pembangunan yang dilaksanakan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio 91 FM untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Ardi, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, segera kita akan mendengarkan bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi. Indonesia menempati posisi teratas di Asia Tenggara dalam kapitalisasi pasar modal dan surplus perdagangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto. Bukaan, silakan informasinya. Pendengar LPPL Indonesia, studi terbaru dari Next Indonesia Center mencatat capaian historis perekonomian Indonesia dalam 1 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia kini menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dalam kapitalisasi pasar modal, sekaligus mencatat surplus perdagangan tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Menurut laporan riset Tax, nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia atau BEI terus menunjukkan tren positif dan untuk pertama kalinya menembus Rp15.000 triliun pada Maret 2025. Angka ini menjadi BEI sebagai pasar modal terbesar di ASEAN setelah melampaui Singapore Exchange pada Februari 2023. Selain itu, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencetak sejarah baru dengan melampaui level 8.000 untuk pertama kalinya. IHSG ditutup pada posisi 8.124 pada 16 Oktober 2025 lalu
Peningkatan ini mencerminkan optimisme investor terhadap stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi nasional. Di sektor perdagangan, kinerja ekspor dan impor nasional juga menunjukkan sinyal positif yang kuat. Pada Agustus 2025, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 5,49 miliar US dollar, tertinggi dalam 3 tahun terakhir sejak 2022. Surplus ini terjadi ketika nilai ekspor mencapai 25 miliar US dollar, sementara impor berada di kisaran 19,5 miliar US dollar. Menurut NEC, capaian tersebut mencerminkan daya saing industri nasional yang semakin tangguh di pasar global. Laporan khusus redaksi Gazeta untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Bung Aan Kasianto dari redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar radio host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar, sesi ketiga Berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo, Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, Radio Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Sesi ketiga dibuka dari Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo yang akan menyampaikan informasi. Wagub Ida, apresiasi ribuan tenaga honorer menjadi P3K. Dorong pencapaian karir lebih tinggi dengan reporter Thomas Tamu. Thomas Tamu, silakan informasinya. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyampaikan apresiasi terhadap ribuan tenaga honorer Provinsi Gorontalo yang baru saja dilantik menjadi P3K paruh waktu. Ia meyakini bahwa status baru ini akan memicu semangat kerja yang lebih besar. Ditemui usai kegiatan di Hulondalo Ballroom Kota Gorontalo Sabtu 18 Oktober 2025. Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menanggapi pelantikan 2.459 P3K yang baru dilantik sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa mayoritas penerima SK tersebut adalah mereka yang sudah lama mengabdi, bahkan ada yang telah bekerja selama 10 hingga 15 tahun sebagai pegawai tidak tetap atau PTT. Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menyebut, pengangkatan status ini memberikan semangat dan kebanggaan baru bagi para pegawai, layaknya aparatur sipil negara atau ASN, apalagi momen ini bertepatan pada peringatan Hari Korpri. Ia juga menekankan bahwa status P3K bukan akhir dari perjalanan karir. Wagub optimis bahwa para P3K yang berprestasi bisa dipromosikan untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi. Ia bahkan menyoroti komposisi P3K yang didominasi oleh anak-anak muda. Wagub Ida Syaida menyampaikan selamat dan sukses kepada para P3K. Ia menutup pesannya dengan meyakini bahwa sebagai ASN yang memilih profesi ini secara sukarela, mereka akan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam membangun daerah. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Thomas Tamu atas informasinya. Berikut informasi dari Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi. Euforia dan antusiasme penonton dukung tim kesayangan meriahkan atmosfer pertandingan final Live Volley Divisi Utama 2025 di Gor Kimageti, Magetan. Dengan reporter Wina, silakan informasinya. Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pertandingan final Live Volley Divisi Utama 2025
yang mempertemukan dua tim tangguh Lavani Navy versus TNI AU Elektrik digelar pada Minggu 19 Oktober di Gorki Mageti Magetan. Suguhan pertandingan bola voli berkualitas serta aksi para pemain bintang masing-masing tim menjadi magnet tersendiri bagi penonton untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Pada pertandingan final ini, suasana Gorki Mageti berubah menjadi lautan sorak-sorai ribuan penonton yang memenuhi tribun untuk mendukung tim kesayangan masing-masing. Euforia dan antusiasme penonton tampak terlihat pada pertandingan tersebut. Setiap poin yang diraih disambut dengan teriakan dan tepuk tangan para penonton dari tribun. Adu yel-yel juga saling diperagakan oleh masing-masing supporter tim. Tampak pendukung Lavani Navy membawa tribut dan kostum berwarna biru khas tim Lavani Navy, sementara para pendukung TNI AU Elektrik tampil dominan dengan warna biru muda. Melalui event volley dan antusiasme penonton bola voli ini, diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat serta sarana membangkitkan semangat untuk memasyarakatkan dan memajukan olahraga bola voli di Kabupaten Magetan dan Indonesia. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Wina atas informasinya. Selanjutnya kita akan dengar bersama informasi dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong para guru meningkatkan kapasitas mengajar agar proses pembelajaran lebih efektif, relevan, interaktif, dan sesuai dengan karakter siswa. Dengan reporter Budi Rahman. Silakan informasinya. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Banua. Salah satu fokusnya adalah mendorong para guru untuk meningkatkan kapasitas dalam mengajar, agar proses pembelajaran lebih interaktif, relevan, dan sesuai dengan karakter generasi saat ini. Hal itu disampaikan Gubernur Muhyiddin, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Aryadi Nor, saat menghadiri hari ulang tahun ke-26 SMA Negeri 4 Banjarbaru pada Senin 20 Oktober 2025. Aryadi menyampaikan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kemampuan peserta didik. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi di tengah kemajuan teknologi dan tantangan zaman yang semakin kompleks. Ia menegaskan setiap guru perlu terus berinovasi dalam metode pembelajaran agar suasana kelas tidak monoton dan mampu menarik minat belajar siswa. Selain itu, Aryadi juga berpesan kepada para siswa agar tetap menghormati guru, berperilaku sopan, serta aktif dalam setiap kegiatan belajar. Menurutnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya bergantung pada peran guru, tetapi juga pada semangat dan kedisiplinan para pelajar itu sendiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen untuk terus memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Banua. Dengan semangat gotong royong dan dedikasi seluruh pihak, diharapkan dunia pendidikan di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan melahirkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Budi Rahman atas informasinya. Dan sesi ketiga akan ditutup dengan informasi dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi. Dukung pelestarian bahasa daerah, Kementerian Kebudayaan gelar lomba biasa penginyongan di Kabupaten Tegal dengan reporter Sofia. Sofia, silakan informasinya. Terima kasih Indri. Pendengar Berita Indonesia Live, Kementerian Kebudayaan Balai Pelestarian Wilayah 10 Jawa Tengah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tegal sukses menggelar Lomba Bahasa Tegal Penginyongan yang dilaksanakan selama 2 hari pada Jumat Sabtu 18 hingga 19 Oktober 2025 bertempat di Taman Rakyat Slawi, Kabupaten Tegal. Sebanyak 80 peserta mengikuti lomba beradu kemampuan dengan bercerita menggunakan bahasa Penginyongan. Acara Malam Puncak berlangsung meriah, Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid hadir memberikan dukungan budaya Tegal agar bisa dikenal di seluruh Indonesia dengan berani menunjukkan budaya bahasa dan budaya-budaya yang lainnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Junior Firdiansah menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk menumbuhkan kecintaan, kebanggaan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu identitas budaya.
Yang pertama itu pasti untuk melestarikan nilai budaya, Mbak. Nilai budaya terutama terkait dengan bahasa daerah. Makanya kami kan memakai temanya itu kan bangga bahasa Banyunya. Jadi kita tuh ingin yang pertama melestarikan dan menumbuhkan bahwa terutama untuk masyarakat Tegal tuh harus bangga ini loh, bahwa mereka tuh punya bahasa daerah, bahasa Pekalongan. Ya kurang lebih seperti itu, Mbak. Sebagai penutup malam puncak, penonton disuguhi pementasan wayang pring dan tari Tegalan sebagai pertunjukan khas Tegal. Dengan kegiatan ini diharapkan semangat mencintai bahasa dan budaya daerah semakin tumbuh, terutama di kalangan pelajar dan tenaga pendidik di Kabupaten Tegal. Demikian saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Sofia atas informasinya. Baik pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Senin 20 Oktober 2025. Saya Indi Laksmi dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.